ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada dua jenis ilmu, dua jenis pengetahuan, zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin, yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya makrifat. Fa'amrun bisyari'ati ala dhohir, fa'amaro bisyari'ati ala dhohirina wabil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniah kita, wabil ma'rifah ala batinina, dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Lian taja min ijtima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmul haqiqah, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang makom itu, level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti, bagaimana lahir sama batin. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji, cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya, itu kan nggak dapet apa-apa. Mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat, itu beda kan, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa, itu kan nggak ada nilainya nganternya sama apelnya. Nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja, apalagi bahkan makan, ini kan aspek-aspek lahiriah. Batinnya harus beres. Kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar? Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar, itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Batin juga enggak ada apa-apanya. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi nggak pernah ngaji, ya podo wae, ya kan? Atau ngaji tapi niatnya nggak ikhlas, sama aja. Jadi harus gabung. Pak, saya kuliah itu nggak ngejar ijazah Pak, saya nggak ngejar gelar, pokoknya saya nyari ilmu aja. Makanya saya sampai semester 14 nggak lulus-lulus. Memang nggak pernah masuk, nggak pernah datang ke kampus. Jadi podo wae, lahirnya nggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmul haqiqah, kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya, itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service, cuma kita nggak pernah ada O-nya. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh.
Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh, zakat itu. Ini kalimat oh ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi oh, intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin, syariat dan hakikat. Itu kan di surat Ar-Rahman disebut terusannya marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi dua laut yang dibiarkan oleh Allah mengalir kemudian bertemu. Dua laut itu tafsirannya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, syariat dan makrifat. Ketika yaltaqiyan melahirkan hakikat. Bainahuma barzakhun, tapi la yabghiyan. Di antara keduanya ada batasnya, ada bedanya, tapi la yabghiyan, tidak saling menafikan, tidak saling menghoibkan. Dua-duanya penting, saling butuh. Wa illa famujarradu ilmi dzahir la tahsulul haqiqah. Kalau tidak ada makrifat, tidak ada batin, maka ilmu lahir saja tidak akan bisa menemukan hakikat. Wala yasilu ilal maksud, dan tidak akan ketemu maksudnya. Wal ibadatu, dan ibadah itu, wal ibadatu al-kamilatu yang sempurna bihima, berdasarkan keduanya. La biwahidihima, tidak karena salah satunya. Jadi harus ada dua-duanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya liyak buduna itu ai sekaligus liyak rifuni, supaya kenal aku, supaya makrifat. Jadi ya bud itu ibadah zahir, di situ terkandung liyak rifuni, supaya kenal Allah, supaya makrifat. Kenapa? Ya faman lam ya'rifhu kaifa ya'budhu. Barang siapa yang Karena siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana dia bisa menyembahnya? Kita bisa ibadah. Ibadah itu kan melayani Allah, mengabdi pada Allah. Nah kalau kita tidak kenal Allah, tidak ada aspek makrifatnya, tidak ada aspek batinnya, gimana kita bisa melayani Allah, memenuhi permintaannya Allah? Jadi dua-duanya harus saling ada, saling mendukung, saling membantu untuk mewujudkan hakikoh, pemahaman akan kebenaran yang sejati.